Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irda Febrianti dengan NIM 2103226. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-15, yaitu tentang studi kelayakan bisnis. Nah, langkah yang pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu studi kelayakan bisnis. Nah, adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis ini yang pertama yaitu menghindari risiko kerugian, di mana dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, maka bisnis yang kita lakukan itu setidaknya bisa meminimalisirkan tingkat kerugiannya. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Selanjutnya, manfaat studi kelayakan bisnis yang pertama itu bagi pihak investor, di mana dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, hasil studi kelayakan yang telah dibuat itu ternyata layak direalisasikan. Pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya itu dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya itu pada proyek yang akan dikerjakan tersebut. Yang kedua, bagi pihak kreditor, di mana pendanaan proyek ini juga dapat dipinjamkan dari bank sebelum memutuskannya untuk memberikan kredit atau tidak. Jika perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis ini yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, di mana misalnya ini tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, pihak manajemen perusahaan, di mana pihak manajemen perusahaan ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya juga bermuara terhadap peningkatan usaha, yaitu tujuannya untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen itu perlu mempelajari studi kelayakan tersebut. Misalnya itu dalam hal pendanaan, berapa upaya yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan dari kreditor. Selanjutnya, bagi pihak pemerintahan dan masyarakat, dengan penyusunan studi kelayakan bisnis ini perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena dengan bagaimanapun pemerintah juga dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan bagi tujuan pembangunan ekonomi. Di dalam menyusun studi kelayakan bisnis ini juga perlu menganalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis ini untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai rambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, juga semi analisis kemanfaatan dan beban sosial. Di sini ada tahapan studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu penemuan ide. Hal yang kita lakukan tahap awal untuk studi kelayakan bisnis ini yaitu kita harus menemukan ide-ide apa yang bagus untuk bisnis yang kita lakukan. Dengan adanya ide ini kita akan mendapatkan ide-ide terbaru yang tren pada masa sekarang. Yang kedua yaitu tahap penelitian, di mana pada tahap penelitian ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengumpulkan data, yang kedua mengelola dan memasukkan teori-teori yang relevan, dan yang terakhir itu menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data. Langkah yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini kita membilangkan apakah bisnis yang kita lakukan itu layak atau tidaknya dikembangkan sesuai dengan
faktor kelemahan dan faktor kekurangan dari perusahaan kita tersebut. Selanjutnya, tahap pengurutan usulan yang layak, tahap rencana pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. Di sini ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek finansial. Apa sih yang dimaksud dengan aspek finansial itu? Nah, aspek finansial merujuk pada semua hal yang terkait dengan keuangan, baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun dalam skala yang lebih luas seperti ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu ada tentang Yang pertama ada aliran kas atau cash flow. Nah, aliran kas ini merupakan pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar dari sebuah bisnis atau individu dalam periode tertentu. Aliran kas ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, aliran kas dari operasi atau operasi yang cash flow. Nah, ini mencakup uang yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari bisnis seperti penjualan produk atau jasa, pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan juga biaya operasional lainnya. Yang kedua yaitu ada aliran kas dari investasi. Nah, ini mencakup uang yang digunakan untuk membeli atau menjual aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, atau investasi dalam bentuk lain. Misalnya ini dengan pembelian mesin baru atau penjualan aset lama. Yang ketiga ada aliran kas dari pembiayaan. Aliran kas dari pembiayaan ini mencakup uang yang diperoleh atau dibayarkan dari dan kepada investor dan kreditur seperti penerbitan saham baru, pembayaran dividen, atau juga pembayaran pinjaman. Dengan pengelolaan aliran kas yang baik ini sangat penting untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan hidup bisnis. Aliran cost positif ini berarti bisnis memiliki lebih banyak lagi uang masuk daripada keluar, sementara aliran kas ini negatif bersifat sebaliknya. Nah, yang kedua ada namanya net benefit cost. Net benefit cost ini atau biaya manfaat bersih ini biasanya merujuk pada nilai yang bersih yang diperoleh dari analisis biaya manfaat, di mana total biaya dikurangi dari total manfaat. Nilai ini membantu menentukan apakah suatu proyek atau keputusan ini layak secara finansial. Di mana di sini kita akan membacakan rinciannya. Yang pertama yaitu kita harus menghitung total manfaat, jumlah semua hasil itu atau keuntungan positif dari proyek atau keputusan. Yang kedua yaitu menghitung total biaya, di mana menjumlahkan semua hasil atau pengeluaran negatif yang terkait dengan proyek atau keputusan. Yang ketiga menentukan manfaat bersih, kurangi total biaya dan dari total manfaat. Yang ketiga ada payback period. Nah, payback period ini adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasikan untuk menghasilkan sejumlah uang yang sama dengan investasi awal. Dengan cara mengukur payback period ini dengan beberapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah investasi untuk membayar kembali modalnya. Cara menghitungnya, pertama kita harus mengidentifikasi investasi awal. Selanjutnya kita menentukan arus kas tahunan. Selanjutnya ada menghitung. Nah, yang selanjutnya itu ada net present value atau nilai sekarang bersih, adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu investasi atau proyek. Ini merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode tertentu. Yang kedua, yang selanjutnya ada profitability index. Nah, ini juga dikenal sebagai profit investment ratio atau PIR atau benefit cost ratio. Adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi daya tarik investasi atau proyek. Ini mengukur rasio kegunaan dari PI ini
Yang pertama yaitu memungkinkan perbandingan pengambilan keputusan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan ukuran cepat dari daya tarik finansial. Selanjutnya ada di sini biaya manfaat. Nah, manfaat biaya ini secara umum mengacu terhadap analisis keuntungan atau manfaat dan kerugian biaya dari suatu keputusan, proyek atau investasi tertentu. Jenis analisis ini sering digunakan dalam bisnis, ekonomi, dan kebijakan publik untuk menentukan apakah manfaat dari suatu tindakan tertentu lebih besar daripada biayanya. Selanjutnya ada biaya manfaat bersih. Biaya manfaat bersih biasanya merujuk pada nilai bersih yang diperoleh dari analisis biaya manfaat, di mana total biaya dikurangi dari total manfaat. Nilai ini membantu menentukan apakah suatu proyek atau keputusan layak secara finansial. Nah, di sini ada rinciannya. Yang pertama, hitung total manfaat, jumlah semua hasil atau keuntungan positif dari proyek atau keputusan. Yang kedua, menghitung total biaya, menjumlahkan semua hasil atau pengeluaran negatif yang terkait dengan proyek atau keputusan. Yang ketiga, menentukan manfaat bersih, kurangi total biaya dari total manfaat. Selanjutnya ada di sini periode pengambilan payback period adalah metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi waktu yang dibutuhkan sebuah investasi untuk menghasilkan sejumlah uang yang sama dengan investasi awal. Payback period ini mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah investasi untuk membayar kembali modalnya. Selanjutnya, nah, dari itu kita kesimpulannya, meskipun periode pengembalian merupakan alat yang berguna untuk mengevaluasi risiko dan ekuiditas suatu investasi, namun hal tersebut harus digunakan bersama dengan metrik keuangan lainnya seperti nilai sekarang bersih atau NPV atau tingkat pengembalian internal atau IRR, analisis yang komprehensif. Selanjutnya ada nilai sekarang bersih atau NPV, adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu investasi atau proyek. Ini merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode tertentu. Nah, di sini ada langkah-langkah menghitung net present value. Yang pertama, perkirakan arus kas di masa depan. Tentukan pilih tingkat diskon yang sesuai. Selanjutnya, hitung nilai sekarang, diskon arus kas masa depan kembali ke nilai sekarang. Jumlah nilai sekarang, jumlahkan semua. Kurangi investasi awal penafsiran. Selanjutnya di sini ada Profitability Index atau PI, juga dikenal sebagai Profit Investment Ratio atau PIR. Nah, ini metrik keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi daya tarik investasi atau proyek. Ini mengukur rasio. Selanjutnya di sini ada Internal Rate of Return atau IRR, adalah metrik keuangan penting lainnya yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas investasi atau proyek. Ini merupakan tingkat diskonto, di mana net present value ini dari semua arus kas baik positif maupun negatif akan sama. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat jumlah nilai sekarang dari semua arus kas masuk sama dengan investasi awal atau biaya proyek. Aturan keputusan biasanya jika T perhitungan RR untuk menghitung IRR Andagen. Contohnya itu misalkan sebuah proyek memerlukan inisiatif kegunaan, perbandingan investasi sama dengan IRR memungkinkan perbandingan pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan wawasan tentang potensi keuntungan, pertimbangan seperti halnya keuangan lainnya. Selanjutnya di sini kita akan masuk penjelasan yang non finansial. Yang pertama yaitu
aspek sosial dan ekonomi ini merujuk pada dua dimensi yang saling terkait dalam masyarakat. Nah, aspek sosial ini penjelasannya, aspek sosial mencakup semua hal yang terkait dengan interaksi, hubungan, dan kehidupan sosial antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, hal ini melibatkan faktor-faktor seperti budaya, nilai, norma, struktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Aspek sosial ini mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, berkembang, dan berkontribusi dalam masyarakat. Yang kedua, ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya alam masyarakat. Ini mencakup aktivitas ekonomi seperti produksi barang dan jasa, pertukaran, distribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya. Aspek ekonomi ini juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, tingkat inflasi, dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kedua aspek ini saling terkait dan saling memengaruhi, misalnya itu dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat berdampak pada kondisi sosial masyarakat seperti tingkat pengangguran, akses pendidikan, dan kemiskinan. Sebaliknya, faktor-faktor sosial seperti struktur keluarga dan nilai-nilai budaya ini juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan kebijakan yang diimplementasikan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini merujuk pada berbagai elemen terkait dengan proses pemasaran produk atau jasa kepada konsumen. Di sini ada penjelasan mengenai aspek-aspek utama dalam pemasaran. Yang pertama yaitu pemahaman pasar. Aspek ini melibatkan analisis pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Hal ini meliputi segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan penelitian pasar ini untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam memasarkan produk atau jasa. Pengembangan produk. Pengembangan produk. Aspek ini mencakup perencanaan, desain, dan pengembangan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini juga melibatkan inovasi produk, diferensiasi, dan penyesuaian produk dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada pricing atau penetapan harga. Aspek ini berkaitan dengan penetapan harga yang sesuai dengan nilai produk atau jasa, permintaan pasar, dan strategi pemasaran perusahaan. Hal ini melibatkan analisis harga pesaing, strategi penetapan harga, dan kebijakan diskon atau promosi harga. Yang keempat, distribusi saluran pemasaran. Aspek ini mencakup manajemen saluran distribusi yang efisien untuk mengantarkan produk atau jasa kepada konsumen. Ini melibatkan pemilihan saluran distribusi, manajemen rantai pasok, logistik, dan penyebaran produk ke pasar secara efektif. Yang kelima ada promosi dan komunikasi. Aspek ini melibatkan strategi promosi dan komunikasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mengkomunikasikan nilai produk atau jasa kepada konsumen. Ini termasuk periklanan, pemasaran digital, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan strategi komunikasi lainnya. Pemasaran merupakan fungsi kunci dalam bisnis yang membantu perusahaan memahami pasar, membangun hubungan dengan konsumen, dan mencapai tujuan penjualan dan profitabilitas. Dengan memperhatikan aspek-aspek pemasaran yang penting, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan berhasil memasarkan produk atau jasanya kepada target pasar yang tepat. Selanjutnya yaitu ada aspek teknis atau operasi. Nah, aspek teknis atau operasi ini merujuk pada segala hal yang terkait dengan proses teknis dan operasional dalam menjalankan suatu bisnis atau organisasi. Di sini
Ada beberapa aspek-aspek utama dalam aspek teknis operasi. Yang pertama yaitu ada infrastruktur teknis. Aspek ini mencakup semua infrastruktur teknologi yang digunakan dalam operasi bisnis, termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, jaringan komputer, dan sistem informasi. Infrastruktur teknis yang baik diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi operasional perusahaan. Yang kedua, proses operasional. Aspek ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses operasional dalam bisnis. Hal ini mencakup proses produksi, pengelolaan persediaan, manajemen kualitas, pemeliharaan kualitas, dan prosedur operasional standar untuk memastikan efisiensi dan konsistensi dalam operasi perusahaan. Yang ketiga, teknologi produksi. Aspek ini berkaitan dengan teknologi dan metode produksi yang digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Ini meliputi pemilihan peralatan produksi, teknik produksi, otomatisasi proses, dan peningkatan efisiensi produksi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang keempat, ada manajemen teknologi. Aspek ini melibatkan manajemen teknologi dan inovasi dalam bisnis. Ini mencakup strategi pembangunan teknologi, penelitian dan pengembangan teknologi, penelitian dan pengembangan implementasi teknologi baru, dan integrasi teknologi dalam operasi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada keamanan teknologi. Aspek ini penting dalam menjaga keamanan data, informasi, dan infrastruktur teknis perusahaan. Ini melibatkan implementasi kebijakan keamanan informasi, perlindungan terhadap serangan siber, pemulihan bencana, dan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Dengan memperhatikan aspek-aspek teknis operasi yang penting, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan memastikan keberlanjutan operasi bisnis yang sukses. Integrasi yang baik antara aspek teknis operasi dengan aspek lain dalam bisnis dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya di sini ada aspek lingkungan industri dan aspek hukum. Nah, aspek lingkungan industri di sini pengelolaan lingkungan. Aspek ini mencakup upaya untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas industri seperti pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi lingkungan. Perusahaan harus mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku untuk mencegah polusi, merusak lingkungan, dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir ada pengembangan berkelanjutan. Aspek ini melibatkan upaya perusahaan untuk mengembangkan praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan peningkatan efisiensi sumber daya. Selanjutnya ada aspek hukum. Kepatuhan hukum. Perusahaan harus memenuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku dalam menjalankan bisnis mereka, termasuk hukum ketenagakerjaan, hukum perpajakan, hukum persaingan usaha, dan hukum perlindungan konsumen. Kontrak dan perjanjian. Aspek ini mencakup pembuatan negosiasi dan pelaksanaan kontrak dan perjanjian bisnis antara perusahaan dan pihak lain seperti vendor, mitra bisnis, dan klien. Selanjutnya penyelesaian sengketa.
Hukum juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa, baik antara perusahaan dan pihak ketiga maupun antara karyawan perusahaan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya. Dengan memperhatikan dan mematuhi aspek lingkungan industri dan aspek hukum, perusahaan ini akan menjaga reputasi mereka, mengurangi risiko, dan berkontribusi pada pembangunan. Kedua aspek ini sangat penting dalam bisnis berkelanjutan, operasi bisnis, dan memastikan regulasi yang berlaku. Studi kelayakan bisnis adalah proses evaluasi yang komprehensif untuk menentukan apakah suatu proyek bisnis atau usaha layak untuk dijalankan. Proses ini melibatkan analisis mendalam dari berbagai aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan bisnis. Berikut ada rincian dari elemen-elemen utama dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kita yang pertama yaitu menjelaskan konteks dan alasan melakukan studi kelayakan. Tujuannya yaitu mengidentifikasi tujuan spesifik dari studi kelayakan tersebut. Nah, metodenya ini, metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar ini yang pertama ukuran dan pertumbuhan pasar. Yang kedua, segmentasi pasar dan target pelanggan. Selanjutnya, tren pasar dan perilaku konsumen. Analisis persaingan, mengidentifikasi dan analisis pesaing utama, kekuatan dan kelemahan pesaing. Strategi pemasaran, produk, fitur dan manfaat, harga, strategi penetapan harga, distribusi, saluran distribusi dan logistik, promosi, strategi promosi dan komunikasi. Aspek teknis dan operasional, lokasi proyek, pemilihan lokasi dan alasan pemilihan, teknologi yang digunakan dalam produksi, dan juga ada aspek keuangan. Selanjutnya ada aspek hukum dan peraturan, aspek lingkungan dan sosial, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, kekuatan, keunggulan internal yang dimiliki bisnis, kelemahan, keterbatasan internal yang perlu diatasi, peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan, ancaman ini ancaman eksternal yang harus diwaspadai. Kesimpulannya ini merangkum semua hasil dari analisis, rekomendasi untuk keputusan investasi, serta saran dan mengenai apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak. Nah, studi kelayakan bisnis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses keberhasilan dan risiko yang mungkin dihadapi, serta membantu mengambil keputusan dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Apakah ada bagian tertentu yang ingin dieksplorasi lebih lanjut? Baik, di sini tinjauan pustaka, pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis menurut Umar 2005, studi kelayakan bisnis ini merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis itu dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut Kashmir dan Jafar 2003, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Menurut Kashmir dan Jafar 2012, studi kelayakan yaitu usaha adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum
menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis. Nah, tujuan utama dari studi kelayakan ini adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis itu ditemukan layak, rencana bisnis ini dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Itu menurut Wijnatas 2017. Definisi lain juga dikemukakan di referensi 2017. Nah, tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis ini layak sebelum didirikan, mencegahnya seorang investor dari membuang-buang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan menurut Kashmir dan Jafar. Yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian, di mana untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadinya atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan ini untuk meminimalkan risiko yang kita tidak inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat kita kendalikan. Yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Nah, perencanaan itu meliputi yang pertama yaitu berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha itu akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, siapa yang akan melaksanakannya dan bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun, ini akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis sehingga usaha yang dilaksanakan ini dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang akan disusun. Selanjutnya, memudahkan pengawasan, di mana dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Yang selanjutnya, memudahkan pengendalian, di mana apabila dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan dari pengendalian ini untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan itu akan tercapai. Manfaat dari studi kelayakan bisnis ini yang menurut Umar 2005 bagi pihak investor, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat dimulai dicari, misalnya itu dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena calon investor ini mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Bagi pihak kreditor, pendanaan proyek ini dapat juga dipinjam dari bank. Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya itu ketersediaannya agunan yang dimiliki perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, di mana studi kelayakan bisnis ini dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan itu sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat, pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya ini bermuara terhadap peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini, misalnya dalam hal pendanaan, berapa yang dialokasikan dari modal itu sendiri, rencana pendanaan dan dari investor, dan
diri krediator. Selanjutnya ada tadi ada penjelasan aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmer dan Jakfar, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Ada dua aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama aspek finansial. Menurut Kasmer dan Jakfar, 2003, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu yang pertama, aliran kas atau cash flow. Perhitungan terhadap kas sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangannya. Menurut Husain Umar 2005, kas mempunyai 3 komponen utama, yaitu intital cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi. Yang kedua, operational cash flow yang biasanya ini mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya, dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengambilan modal kerja awal. Yang kedua ada net benefit cost ratio atau net BC ratio. Nilai net benefit ini menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Apabila net benefit cost ratio ini lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Itu menurut Pasaribu 2012. Payback period. Menurut Kasmir dan Jakfar 2003, metode payback period atau PP ini merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu atau periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih proses yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Selanjutnya net present value. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama menurut Syarifuddin Alwi 2001. Net present value ini merupakan model yang memperhitungkan pola cash flows keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan discount rate tertentu. Menurut Bambang Rianto 2001, present value ini menunjukkan beberapa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Nah, rumusnya itu net present value sama dengan PV process dan dikurang PV outlay. Yang selanjutnya ada profitability index. Nah, definisi profitability index ini menurut para ahli, definisinya yang pertama menurut Khairul D. Jakman 2000. Indeks keuntungan atau biaya adalah rasio nilai sekarang dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut. Maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depannya terhadap biaya awal. Menurut Bambang Rianto 2001, rumus yang digunakan dalam profitability index adalah profitability index sama dengan PV project atau PV outlay. Nah, menurut Khairul D. Jakman ini, kriteria keputusan dengan menggunakan indeks keuntungan adalah menerima proyek jika profitability index ini lebih besar atau sama dengan 1,00 dan menolak proyek jika profitability index ini kurang dari 1,00. Selanjutnya ada internal rate of return atau yang sering kita tahu definisi dari IRR menurut beberapa ahli. Definisi dari para ahli ini tersebut menurut Syarifuddin Alwi 2001.
Prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan discount rate yang dapat mempersamakan present value of process dengan outlay. Nah, menurut Khairul Jakman, teknik anggaran modal yang mencerminkan tingkat pengendalian yang menyeimbangkan nilai masukan sekarang dengan keluaran sekarang. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error. Pertama kali menghitung nilai sekarang dari aliran kas dari suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang kita pilih menurut kehendak kita. Kemudian dari hasil hitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dari outline-nya. Kalau kita sekarang dari proses lebih besar dari nilai sekarang dari investasi yang outline-nya. Jika harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi lagi, sebaliknya kalau kita sekarang dari proses lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outline itu, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Dengan cara demikian kita melakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dan outline itu pada tingkat bunga tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada non finansial, kekuatan tawar menawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawarnya terhadap para pemain dalam industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan kekuatan pada pemasok untuk menaikkan harga. Namun, bila banyak pemasok untuk suatu jenis barang, maka biasanya daya tawar pemasok semakin kecil. Menurut Umar 2005, pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi. Yang pertama yaitu jumlah pemasok sedikit. Yang kedua, produk atau pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Selanjutnya, tidak tersedia produk substitusi. Pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan ini hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Nah, di sini ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli bersaing dengan industri yang dengan meminta penurunan harga, tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi dan pelayanannya yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing. Kekuatan dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri tergantung pada sejumlah karakteristik situasi pasarnya, pada kepentingan relatif pembeliannya dari industri yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut. Menurut Umar 2005, ada beberapa kondisi yang dapat memperkuat tawar-menawar. Yang pertama, pembeli membeli dengan jumlah yang besar. Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Sifat produk tidak referensi dan banyak pemasok. Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif tetap terhadap harga dan diferensiasi servis. Selanjutnya itu ada produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. Nah, di sini ada selanjutnya menurut Kashmir dan Jafar. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atas berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Nah, menurut Ahmad Subagio 2007, usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan keberlanjutan hidupnya. Sebelum melakukan investasi di suatu daerah atau wilayah, pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra-penelitian yang berlaku di daerah atau wilayah tersebut, agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari. Apabila ternyata di daerah atau wilayah
tersebut melarang bentuk usaha yang dimaksud. Nah, dengan demikian aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi betapa pentingnya menentukan studi kelayakan bisnis, baik itu yang finansial maupun non finansial. Baik, sekian penjelasan materi ke-15 dari saya. Salah dan maaf, saya mohon maaf. Salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.